Pada kesempatan kali ini, Layar Belajar akan menjelaskan materi pelajaran bahasa Indonesia. Adapun materi yang akan dijelaskan yaitu tentang teks ulasan, meliputi pengertian, struktur, dan ciri kebahasaan pada teks tersebut. Semoga apa yang disampaikan nanti menjadi referensi kalian dalam belajar teks ulasan. Langsung saja kita bahas tentang pengertian dari teks ulasan. Apa kalian pernah mendengar pengertian dari teks ulasan? Teks ulasan bisa juga disebut dengan teks review. Ulasan pada umumnya ditulis dalam bentuk artikel, sehingga teks ulasan dapat disebut artikel ulasan. Selain buku, kita juga bisa mengulas tentang artikel, karya sastra, karya seni, dan lain-lain. Jadi, pengertian teks ulasan adalah suatu teks yang berisi ulasan, penilaian, atau review terhadap suatu karya seperti film, drama, atau sebuah buku. Teks ulasan juga bisa disebut dengan resensi. Ketika mengulas sesuatu karya, pengulas harus bersikap kritis agar hasil ulasannya dapat memberi kontribusi bagi kemajuan karya tersebut. Adapun tujuan dibuatnya teks ulasan itu antara lain: 1. Menunjukkan pandangan atau penilaian penulis resensi terhadap suatu karya. 2. Memberikan informasi kepada publik tentang kelayakan yang dimiliki suatu karya. 3. Membantu pembaca untuk mengetahui isi suatu karya. 4. Memberikan informasi kepada pembaca tentang kelebihan dan kekurangan karya yang diulas atau diresensi. 5. Mengetahui perbandingan suatu karya satu dengan karya yang lain. 6. Memberitahu dan mengajak merenungkan, memikirkan, dan mendiskusikan masalah yang terdapat dalam suatu karya. 7. Memberikan pertimbangan kepada pembaca apakah suatu karya tersebut layak untuk dinikmati atau tidak. 9. Memudahkan pembaca dalam memahami hubungan suatu karya dengan karya yang lainnya. Teks ulasan atau resensi memiliki ciri-ciri, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, strukturnya terdiri atas orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis mengenai suatu karya atau produk. Yang ketiga, opininya berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. Dan yang terakhir, memiliki nama lain yaitu resensi. Struktur teks ulasan. Struktur teks ulasan merupakan susunan yang membangun sebuah teks ulasan sehingga menjadi suatu teks yang utuh. Struktur teks ulasan terdiri dari beberapa hal, antara lain 1. Orientasi, 2. Tafsiran, 3. Evaluasi, dan 4. Rangkuman. Orientasi. Isi tentang pengenalan gambaran umum suatu karya. Gambaran secara umum tersebut menyiapkan latar belakang untuk pembaca mengenai apa yang mau diulas. Tafsiran. Pada bagian tafsiran berisi berbagai gambaran suatu karya, baik itu film maupun drama yang diulas. Contohnya, bagian-bagian dari keunikan hasil karya,
keunggulan, kualitas, dan lain sebagainya. Berikutnya, evaluasi. Evaluasi berisi berbagai pandangan pengulas tentang hasil karya yang telah diulas. Ini dilakukan sesudah melakukan tafsiran yang telah mencukupi mengenai tentang hasil karya tersebut. Di bagian ini, penulis menyebutkan kelebihan dan kekurangan pada karya tersebut. Berikutnya, rangkuman. Dalam rangkuman, berisi tentang kesimpulan suatu ulasan tentang sebuah karya, baik karya film ataupun drama. Di bagian ini, memuat komentar penulis apakah karya tersebut sah atau berkualitas, ataupun justru tidak untuk ditonton. Teks ulasan memiliki berbagai jenis, antara lain, yang pertama, teks ulasan informatif. Teks ini berisi tentang gambaran singkat, umum, dan padat sebuah karya. Resensi juga tidak menyampaikan semua isi karya, tapi hanya memaparkan sebagian yang penting dari karya tersebut. Yang kedua, teks ulasan deskriptif. Teks ulasan ini berisi tentang gambaran detail setiap bagian hasil karya. Umumnya dilakukan terhadap sebuah karya fiksi guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas terkait manfaat. Kemudian, pentingnya informasi serta kekuatan argumentatif dapat digambarkan oleh penulis pada suatu karya. Dan yang ketiga, teks ulasan kritis. Teks ini berisi mengenai sebuah ulasan yang terperinci dari sebuah karya sastra, di mana mengacu dengan suatu metode pun pendekatan ilmu pengetahuan yang lainnya. Teks ulasan ini juga dibuat secara objektif serta lebih kritis. Contoh dari resensi ini ialah melakukan resensi pada sebuah novel maupun karya fiksi lainnya dengan memakai pendekatan feminis dan sosiologi. Kaidah kebahasaan teks ulasan. Berikut kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks ulasan. Yang pertama, istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan suatu bidang tertentu. Yang kedua, menggunakan sinonim dan antonim. Berikutnya adalah nomina. Nomina atau kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda atau segala yang dibedakan. Kata benda dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kata benda konkret dan kata benda abstrak. Kata benda konkret contohnya meja, buku, bola, pena, dan lain-lain. Sedangkan kata benda abstrak contohnya seperti pikiran, angin. Selain itu, nomina juga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni nomina dasar dan nomina turunan. Berikutnya, verba atau kata kerja. Verba aktif adalah verba yang subjeknya berperan sebagai pelaku atau menunjukkan tindakan atau perbuatan. Contoh, Putra memelihara ikan gurame. Verba pasif adalah
verba yang subjeknya berperan sebagai penderita, sasaran tindakan, atau hasil. Contoh, film horor kini banyak disiarkan di televisi Indonesia. Berikutnya pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frase nomina. Contoh kata ganti orang: saudara, bapak, ibu, nyonya, tuan, ia, dia. Kata link: ku, mu, nya. Kata ganti petunjuk: ini, itu. Kata ganti penghubung: yang. Dan kata ganti tak tentu seperti siapa, barang siapa, sesuatu, atau masing-masing. Kaedah kebahasaan berikutnya adalah konjungsi. Konjungsi adalah kata tugas atau kata penghubung yang berfungsi menghubungkan dua buah klausa, kalimat, atau paragraf. Konjungsi yang sering digunakan dalam teks ulasan berupa konjungsi koordinatif. Contoh, dan, atau, tetapi. Yang kedua, konjungsi subordinatif. Misalnya, jika, agar, meskipun, alih-alih, sebagai, sebab, karena, maka, sesudah, sebelum, dan sementara. Yang ketiga, konjungsi korelatif. Contoh, baik, maupun, bukan, melainkan, tidak hanya, tetapi. Dan yang keempat, konjungsi antar kalimat. Seperti misalnya, di samping itu, selanjutnya, dan lain-lain. Berikutnya, preposisi. Preposisi adalah kata tugas yang berfungsi sebagai unsur pembentuk frasa preposisional. Contoh, di, ke, dari, pada, daripada, dengan, secara, tanpa, bagi, dan lain-lain. Dan yang terakhir, kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang memiliki suatu verba utama. Contoh, sinetron Pangeran banyak digemari kaula muda. Sedangkan kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki dua verba utama atau lebih. Contoh, sci-fi adalah jenis film imajinasi pengetahuan yang dikembangkan untuk mendapatkan dasar pembuatan alur film yang menitik beratkan pada penelitian dan penemuan biologi. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat membantu kalian dalam belajar. Dan terima kasih kepada kalian yang telah mensubscribe channel ini. Dan sampai jumpa di materi pelajaran selanjutnya.